Hai teman-teman semua, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngomongin tentang buku Memberi Ruang, karya Kurniawan Gunadi. Ini ada kalimat manis ya di depan bukunya, yang akhirnya gue beli bukunya, yaitu tak ada yang mengejar-ngejarmu kecuali kekhawatiran dan ketakutanmu sendiri. gitu guys ya. Jadi ini bukunya tipis ya, nggak tebal-tebal banget, bisa teman-teman baca ketika santai juga. Buku ini sepertinya adalah buku personal literatur yang kebanyakan berisi tentang pemikiran dan cerita langsung dari penulisnya. Walaupun ada yang mungkin kayaknya ada cerita orang lain juga kayaknya ya, karena ada angle perempuan, sedangkan Mas Kurniawan Gunadi ini adalah laki-laki ya. Dan karena ceritanya yang cukup ragam, walaupun secara benang merah cerita ini punya tone dan tema yang sama, tapi buku ini menarik karena isi dari tulisan-tulisannya sangat reflektif dan dibalut dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Ada beberapa tulisan di dalam buku ini yang gue suka, dan setelah gue baca buku ini, gue bisa mendapatkan sesuatu yang akhirnya terus gue pikirin dan pengen gue bagi ke teman-teman semua. Yang pertama adalah tentang keluarga berharga. Di sini disebutin, di sini diceritain gitu ya, tentang keluarga tuh emang gak ada yang sempurna gitu. Tapi karena keluarga adalah sesuatu yang berharga, maka pada akhirnya keluarga ini jadi penting buat terus diperjuangkan gitu. Jadi memperjuangkan keluarga akhirnya jadi notes yang akan gue highlight juga setelah gue baca buku ini. Akhirnya benar-benar gue tulis di dalam notes gue sekarang gitu. Dan kadang kita tuh menurut gue mungkin ada ketidaksukaan terhadap hal-hal yang menurut kita berseberangan dengan kita di dalam tatanan keluarga ini ya. Ya maksud gue hubungan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lain, mungkin ke orang tua, mungkin ke anak, mungkin ke saudara gitu. Dan instead of kita memperjuangkan mereka gitu ya, kita cenderung nge-highlight mungkin kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang berseberangan dengan kita itu tadi gitu, tanpa kita mikir bahwa sebenarnya mungkin hal-hal yang berseberangan itu ya emang nggak bisa diubah gitu. Yang mungkin bisa kita ubah adalah bagaimana kita bisa memahami mereka gitu, bagaimana kita bisa terus bersama mereka, bagaimana pada akhirnya apa yang kita punya sekarang dengan apa yang anggota keluarga kita punya sekarang itu bisa justru mengeratkan kita satu sama lain. Dan akhirnya gue setelah baca buku ini juga gue nge-highlight bahwa mungkin banyak hal yang nggak bisa diubah gitu ya, tapi banyak hal yang bisa terus kita perjuangkan, terutama untuk keluarga kita, orang yang sebenarnya paling dekat dengan kita. Hal kedua yang gue juga suka dari buku ini adalah perjalanan adalah tujuan. Gue suka gimana Mas Kurniawan Gunadi nge-highlight bahwa kalau misalnya kita udah punya tujuan, terus nanti kita punya tujuan baru atau gimana, atau kita jangan-jangan gak perlu punya tujuan dan lain-lain. Ini sama sih sebenarnya seperti gue rasakan di umur gue 13, 14 gitu. Waktu gue punya satu cita-cita, ketika cita-cita gue tercapai, terus gue bingung gitu, gue mau ngapain lagi ya gitu. Sehingga gue kehilangan motivasi dalam melakukan apapun, karena gue ngerasa kalau misalnya gue punya tujuan, terus tujuan gue tercapai, gue jadi nggak punya energi untuk melakukan apapun gitu. Sehingga gue mulai lelah untuk membuat berbagai tujuan gitu, kayak kok hidup jadi banyak tujuan ya gitu. Dan akhirnya gue berfokus pada tujuan terus, walaupun ternyata memang tujuan itu penting. Tapi gue akhirnya nge-highlight bahwa ketika gue punya tujuan, gue tidak fokus pada tujuannya, gue tetap mencatat tujuan gue, tapi gue lebih fokus pada perjalanan atau prosesnya, sehingga gue benar-benar menikmati kalau misalnya prosesnya harus berubah, dan mungkin nanti tujuannya bisa berubah gitu ya, tapi setidaknya gue sudah mulai bergerak dan terus bergerak gitu, tanpa gue harus pusing-pusingin nanti kalau tujuannya udah selesai gue harus ngapain nih gitu. Jadi gue nggak pusing di awal, tapi gue lebih menikmati proses dan perjalanannya. Hal yang berikutnya yang juga berkaitan dengan yang tadi gue omongin adalah proses yang sabar. Pada banyak hal
yang kita khawatirkan. Sebenarnya lebih banyak yang kita pelajarin. Nah, terutama sebagai bahan belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Jadi kita harus sediakan waktu untuk bersabar dalam menjalani proses. Mungkin ini gue waktu muda sih ya, itu kayak umur gue SMA, kuliah, gue tuh pengen cepet-cepet ngedapetin apa yang gue mau. Padahal gue lupa gitu, sebenarnya dalam proses itu sedikit demi sedikit kita akan belajar tentang hidup. Proses itulah, terbentur itulah yang akhirnya membentuk gue dari waktu ke waktu. Jadi di buku ini juga akhirnya mengingatkan gue lagi untuk jangan mempersulit diri kita sendiri pada masa yang akan datang karena keengganan untuk belajar saat ini, karena kita yang gak sabar untuk menjalani proses. Jadi kita perlu untuk nolong diri kita sendiri. Dengan selamati diri kita sendiri, mungkin ada banyak kehidupan lain yang mungkin bisa kita bantu. Ada banyak sekali hal yang mungkin kita bisa jembatani dengan pengalaman yang kita miliki. Jadi sabar aja. Setiap kita melampaui atau melalui hal apapun, kita serap sebagai pengalaman, hikmah dan ilmu buat kita. Dan mungkin hal itu akhirnya bisa menyelamatkan orang lain. Tapi setidaknya di awal, proses yang sabar itu akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hal berikutnya yang gue juga suka ada di tulisan tentang berdiri sendiri. Di sini disebutin tentang bantulah dirimu untuk bisa menjadi pribadi yang baik. Gue suka banget sih nge-highlight tentang ini karena mungkin karena gue sering menulis sendiri ya, dan menulis adalah proses yang sangat soliter sehingga gue banyak berdialog dengan diri gue sendiri, dan gue membentuk diri gue tuh seperti orang yang pengen gue temuin gitu. Gue berusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan setidaknya untuk diri gue sendiri. Jadi gue pengen ngebantu diri gue untuk jadi orang yang berwawasan. Gue belajar lebih banyak. Gue pengen bisa jadi orang yang bisa terus gue ajak bicara. Makanya gue sering berdialog dengan diri gue sendiri juga. Dan gue pengen jadi orang yang merasa nyaman dan cukup dengan diri gue sendiri di setiap waktu. That's why gue selalu setidaknya menyempatkan punya me time untuk mengenal diri gue sendiri dari waktu ke waktu, walaupun dengan mungkin peran yang berlapis. Jadi kesimpulannya di kepala gue, akan ketemu orang lain atau enggak, akan menemukan orang lain atau ditemukan orang lain, yang paling penting gue udah konten di dalam diri gue sendiri. Dan harapannya ketika gue udah konten, nanti gue bisa membahagiakan orang lain. Jadi gue pengen ketika akhirnya gue ditemukan atau gue menemukan, orang itu akan merasa sama bahagianya ketika gue menemukan diri gue sendiri. Hal berikutnya yang gue juga suka dari buku ini adalah izinkanlah dirimu ditemukan, izinkanlah dirimu ditolong. Ini kayak kalimat yang untuk orang-orang sepertiku, ku ingin menangis. Wow, bikin lagu dalam 5 detik. Iya, kadang karena gue ngerasa kayaknya gue takut deh kalau misalnya minta tolong nanti jadi nyusahin orang lain gitu. Kayaknya kalau misalnya gue terlalu terbuka, gue takut dicap buruk gitu. Tapi gue tuh nggak pernah mengizinkan hal-hal yang mungkin sifatnya flaws dalam diri gue untuk akhirnya dilihat sama orang lain. Tapi buku ini tuh nge-remind gitu ya, reminder gue untuk kayak ya udah izinin aja lu untuk membuka diri lo sehingga flaws lo juga bisa dikenal sama orang lain. Mungkin bisa jadi quote unquote pelajaran untuk orang lain. Terus izinkan juga diri lo untuk minta tolong sama orang lain walaupun lo bisa mengerjakan semuanya sendiri gitu. Setidaknya mungkin di situ ada proses pembelajaran yang baru, ada proses yang mungkin bisa saling diterima oleh partner yang menolong lo dan lain sebagainya. Jadi gue suka banget kalimat itu yang ada dalam buku ini dan mengingatkan gue untuk mengizinkan diri gue buat ditemukan dan mengizinkan diri gue untuk ditolong oleh orang lain. Hal berikutnya yang juga gue suka di buku ini adalah tulisan tentang malam yang terik. Nah, ini tuh kayaknya ada hubungannya sama kekepoan netizen ya. Di buku ini tuh disebutin kalau setiap orang punya masa lalu dan rahasia. Kadang tapi kita pengen banget tahu tentang masa lalu dan rahasia orang-orang itu. Tapi berhentilah, menurut gue berhentilah di diri kita gitu. Penting pada akhirnya untuk bisa menghargai masa lalu orang lain yang mungkin gak sengaja kita tahu. Dan bijaksanalah dalam menyimpan rahasia. Karena kita nggak pernah tahu seberapa keras orang berjuang untuk menyimpan masa lalunya. Jadi ketika kita tahu masa lalu itu, ya udah kita save aja, biar nggak melukai orang lain itu. Jangan kita yang mengkhianati dia gitu.
Dan mungkin kan gak cuma orang lain ya, tapi kita juga punya masa lalu dan sesuatu yang ingin kita tutupi dan gak pengen muncul di permukaan. Ya seperti kita menghargai masa lalu dan rahasia kita sendiri, mungkin sebaiknya juga kita menghargai masa lalu dan rahasia orang lain. Jadi berhentilah cari tahu atau menyebarkan bahkan masa lalu dan rahasia orang lain. Hal yang juga gue suka di buku ini adalah mengejutkan. Ya, jadi ada judul bab gitu, judulnya mengejutkan. Itu tentang gimana kita ngerti tentang rasa cinta orang tua adalah lewat pengorbanan. Di buku ini tuh ditulisin gitu, setelah kita jadi orang tua dan punya keluarga, mungkin baru perlahan kita ngerti sekaligus takjub gimana orang tua kita bisa membesarkan kita gitu, dan gimana akhirnya mereka survive bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk anak-anaknya. Jadi sebaiknya, ini ada suggestion di bab ini juga, kita minta maaf dan berterima kasih kepada orang tua kita agar jangan sampai kita tumbuh dalam penyesalan akibat belum sempat berterima kasih dan meminta maaf, belum sempat melakukan sesuatu untuk mereka dan nantinya mereka keburu pergi dan jadi penyesalan buat kita. Ini touching sekali karena gue kalau yang keluarga gini nggak sanggup gue. Oke, hal berikutnya yang gue juga suka dari buku ini adalah bab tentang rentan sekali. Gue suka gimana Mas Kurniawan Gunadi mengingatkan gue sebagai pembaca bahwa betapa rapuhnya kehidupan kita sekarang, betapa banyak hal penting dalam hidup yang kita gantungkan kepada orang lain. Kita tuh tumbuh dalam false belief, persepsi yang dianggap sebagai kebenaran. Kebahagiaan kita tuh bergantung ke gimana orang lain memandang pekerjaan kita, status sosial kita, jabatan kita, atau mungkin pernikahan kita. Seolah kita begitu hebat dengan hal-hal yang kita miliki, tapi ternyata sama sekali kita nggak punya kendali karena semua tergantung sama persepsi orang lain. Ya, jadi ini diingetin sih bahwa betapa rapuhnya kita dan kita harus menguatkan diri kita sendiri. Hal lainnya yang gue juga suka dari buku ini adalah tentang menjadi dewasa. Ini kayaknya gue relate banget ya, karena di usia-usia teenager, wow sekarang juga masih di usia-usia belasan dan early 20 mungkin ya, gue kayaknya gue emang tipe orang yang sangat menggebu-gebu terhadap ide atau hal-hal yang pengen gue kerjakan gitu. Tapi perlahan sekarang mungkin karena capek ya, fisik sudah tidak seprima dulu gitu ya, perlahan gue juga lebih realistis gitu. Gue lebih tenang dalam menghadapi apapun. Yang bukan berarti gue lebih langsung ini keren banget, gue nggak gitu ya, tapi lebih ke buat guanya gue lebih happy sih yang sekarang ya dalam menghadapi berbagai hal. Yang tadinya gue pengen sesegera mungkin, kalau yang sekarang yang tadi gue bilang gue lebih menikmati prosesnya gitu. Gue nggak buru-buru untuk sampai ke tujuan, walaupun memang di beberapa hal ada limit waktu seperti deadline gitu, tapi di beberapa hal juga gue mencoba santai juga gitu untuk hal-hal yang tidak ada deadline-nya. Tapi ya gue kerjakan semaksimal mungkin di waktu-waktu yang gue punya. Jadi sekarang sih alhamdulillah lebih tenang, karena mungkin menjadi dewasa harusnya memang menjadi lebih tenang. Dan hal yang juga gue suka, mungkin hal terakhir juga yang gue suka dari buku ini ya, adalah tentang selesai. Ini banyak sekali hal yang telah dimulai gitu ya, tapi sedikit mungkin yang diselesaikan. Di buku ini diingetin gitu, ayo selesain gitu. Intinya adalah ayo tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dibuat sebelum ini dengan cara menyelesaikan apa yang udah jadi komitmen di awal. Ini udah jadi apa ya, kayak highlight juga sih buat gue untuk tidak melupakan komitmen-komitmen, kecuali memang tidak bisa sama sekali gitu ya. Tapi selama masih bisa diusahakan, diupayakan, dan masih ada waktu, fisik juga masih sehat, ada fasilitas yang mungkin masih bisa membantu kita untuk terus bergerak maju, maka selesaikanlah komitmen-komitmen yang memang pernah kita bikin, baik buat diri kita sendiri maupun ke orang lain, karena itu sama pentingnya. Gue suka banget sama buku ini. Bukunya ringan tapi sangat reflektif, sederhana tapi banyak sekali maknanya, yaitu buku Memberi Ruang karya Mas Kurniawan Gunadi. Buku ini bisa dibeli di online kayaknya. Gue waktu itu beli di salah satu pameran buku, ada di salah satu mall di Jakarta. Tapi kayaknya ini masih penerbitnya Bentang Pustaka tahun 2022, masih tahun lalu, jadi harusnya masih banyak sih. Oke, segitu ngomongin buku hari ini, buku Memberi Ruang karya Mas Kurniawan Gunadi.
Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau memang juga teman-teman rasa bermanfaat video ini, silahkan dibagikan, di-share ke teman-teman lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada suggestion, gue mau ngomongin buku apa, silahkan komen di kolom komentar. Enaknya gue ngomongin buku apa, atau film apa, atau series apa, untuk kita obrolin sama-sama. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Thank you, thank you, thank you.